Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Para santri semuanya, mari kita awali kajian kita dengan baca suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan ridhonya dan rahmahnya kepada kita semua. Ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sahabati tabi'in tabi'in جميع الملائكة المقربين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan. Masih di surah Al-Kautsar ya. Ya, kita di Al-Kautsar ayat yang ketiga, ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang bakal terputus dari rahmatnya. Baca penjelasan beliau. Yang akan putus sejarahnya ialah yang keluar dari jalur hidayah Allah. Ialah yang menyambung Tuhannya dan masyarakatnya dengan mesra. Walaupun mereka merasa bahagia di dunia ini, maka mereka tidak mempunyai harapan di kehidupan akhirat yang jauh lebih indah dan abadi. Al-Quran menyebut mereka makhluk yang rugi, karena rahmat Allah yang sangat banyak hanya dipakai untuk kehidupan yang terbatas dan sangat pendek. Rangkuman, surah Al-Kautsar selain untuk Rasul, juga untuk seluruh umatnya, agar menyadari bahwa nikmat Allah telah banyak mereka gunakan dan sebagian besar kurang maksimal dipakai. Bila nikmat itu dipakai dengan baik, akan membuka kenikmatan baru yang lebih luas dan membahagiakan. Nikmat Allah yang sering terabaikan penggunaannya adalah waktu atau kesempatan dan kesehatan atau kebugaran. Agar nikmat Allah terarah dan terpakai penuh, seorang mukmin dituntut selalu menyambung dengan Tuhannya dan menyambung dengan masyarakat. Pengorbanan adalah tuntutan hidup agar tercipta hubungan yang serasi dan mesra yang dimulai ketika seseorang membentuk
keluarga. Makin besar cita-citanya dituju, makin besar dan luas tuntutan berkorban dari warganya. Nikmat yang disikapi dengan cara di luar dua jalur itu tidak memberi guna maksimal. Ini penjelasan beliau yang sekaligus itu ada rangkuman. Seperti yang pernah kita jelaskan sebelumnya bahwa orang-orang kafir Mekah itu menganggap Nabi Muhammad sudah terputus generasinya karena meninggalnya putra-putra lelaki. Jadi putra-putra laki-laki dari Nabi Muhammad, Ibrahim, ada Qasim, mereka meninggal. Yang dalam pandangan orang-orang kafir waktu itu, dengan meninggalnya putra laki-laki itu berarti terputus generasi. Abetar. Yang abetar itu secara bahasa itu ekor yang buntung. Ekor yang terputus. Ya. Terputus di bagian pangkal ekornya. Jadi kalau kamu pernah melihat ada binatang yang tidak berekor, harusnya berekor tapi terbuntung itu, nah itu abetar. Nah Allah menjawab bukan itu keterputusan sejati itu. Keterputusan sejati adalah ketika seseorang terputus dari rahmat Allah. Jadi rahmat Allah yang begitu luas itu tidak digunakan dengan baik sehingga dia menjadi terputus dengan rahmat-rahmat berikutnya. Jadi maka ini kaitannya dengan inna a'tainakal kautsar itu. Kemudian harus kita sikapi dengan fasholli lirabbika wanhar. Jadi ada kita sikapi rahmat Allah itu dengan menguatkan dua sisi. Satu, menguatkan sisi ketersambungan kita kepada Allah dengan sholli, sholat. Ya. Yang kedua, kita kuatkan ketersambungan kita dengan sesama, dengan wanhar, dengan berkorban. Yang namanya berkorban itu berarti mengeluarkan sesuatu yang tidak berharap sesuatu. Itu akan tercipta satu sistem sosial. Nah, dari situ kemudian baru dia akan tersambung rahmat Allah. Kalau tidak, dia akan terputus dengan rahmat-rahmat berikutnya. Jadi memang satu kenikmatan itu harus segera kita syukuri. Supaya mendatangkan kenikmatan yang lain. Satu rahmat Allah itu harus segera kita syukuri supaya akan bertubi-tubi rahmat Allah yang lain. Kalau tidak, itu akan terputus berhenti sampai di situ. Banyak nanti. Contohnya itu banyak. Kalau kita bisa rentang. Gitu. Misalnya, Anda mendapatkan satu fasilitas. Kemudian dengan fasilitas itu Anda syukuri dengan rasa syukur itu Anda wujudkan dengan maksimal mungkin mengikuti ketentuan-ketentuan. Itu akan mendatangkan kenikmatan yang lain. Tetapi jika tidak, itu akan terputus rahmatnya. Jadi rentangannya banyak. Jadi inna a'tainakal kautsar ini betul-betul perlu kita sadari ya. Ayat ini semacam deklarasi, tetapi menggugah kesadaran. Sungguh kami, Allah, a'tainakal kautsar, nikmat yang sangat banyak. Maka sholli wanhar. Fasolli wanhar. Maka sholatlah dan berkorbanlah. Dua sikap itu saja yang dituntut oleh Allah. Karena kita sudah dikasih nikmat oleh Allah yang sangat banyak. Kita tuh hanya diperintahkan dua hal itu. Di ayat itu. Fasolli rabbika wanhar. Sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dua itu saja. Kalau tidak, nanti abetar itu.
Kalau kita tidak mau lakukan itu, abetar, terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya pembencimu yang akan terputus rahmatnya. Jadi kenapa ayat ini ditutup dengan inna inna syani'aka huwal abtar. Habis bicara tentang kami sungguhnya berikan nikmat kamu kepada kamu nikmat yang banyak, maka sholatlah. Kok ditutup dengan ayat fasholli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Kenapa penutup ayatnya itu inna syani'aka huwal abtar? Ini bisa kita kaitkan tadi bahwa kalau kita tidak mampu merespon rahmat Allah, nikmat Allah yang begitu luas itu dengan upaya kita yang maksimal di apapun ya. Apakah itu berupa kesehatan, apakah itu berupa kebugaran, ataukah itu berupa ilmu. Kalau kita tidak mampu merespon itu dengan baik, ya betar. Respon baik tadi hanya dua. Fasholli rabbika, sholatlah karena Tuhanmu, dan berkorban. Berkorban itu kita maknai dengan mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan yang bersifat lebih besar, lebih umum. Anda dalam satu keluarga juga harus dituntut berkorban. Mengorbankan kepentinganmu untuk kepentingan yang lebih besar. Sebab kalau kita semata-mata memperjuangkan kepentingan kita sendiri, tanpa kita melihat kepentingan yang lain, itu ya nggak akan terjadi keserasian. Yang suami kekeh dengan kepentingannya, istri kekeh dengan kepentingannya, harus ada yang berkorban. Oh, ini mengalah, ini kan berkorban. Seterusnya. Kehidupan lebih besar juga begitu. Antara satu kelompok dan kelompok lain, itu kadang juga harus mengorbankan demi terciptanya satu kehidupan yang lebih harmonis. Jadi ayat ini perintahnya hanya dua. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi memang karakteristik ayat itu, karakteristik Quran, itu perintahnya simple. Tetapi mencakup semua. Sama dengan ittaqullah. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Perintahnya simpel. Bertakwalah kepada Allah. Tapi kalau diuri takwa itu apa gitu ya, dalam sekali nanti ya agama istilahnya takwa itu. Jadi konsep-konsep besar dalam Quran itu perintahnya itu diwadai dengan satu konsep, tapi konsepnya itu menyeluruh mencakup segala aspek. Itu luar biasanya Quran itu. Jadi maknanya itu cakupannya satu konsep itu memadai konsep besar yang kalau diurai itu nggak habis-habis. Itu luar biasa sekali. Oke. Yang perlu diperhatikan, Allah akan selalu melindungi para rasulnya dan hambanya yang beriman. Yang kedua, nikmat Allah akan terpakai dengan baik dan terarah bila seseorang selalu menyambung dengan Tuhannya dan masyarakatnya dengan kesiapan berkorban. Yang kedua ini yang perlu kita. Jadi kenikmatan sejati itu akan kita rasakan betul kalau respon kita itu dilandasi dengan sikap kita menyandarkan sepenuhnya kepada Allah. Artinya kita bangun hubungan vertikal secara vertikal transendental. Jadi vertikalnya itu secara transenden kepada Allah dan secara horizontal itu kepada makhluk yang lain. Nah, bukan hanya manusia, kita membangun mewujudkan rasa syukur kita itu kan bukan hanya membangun hubungan baik kita dengan manusia lain, tetapi juga dengan makhluk yang lain. Kalau dengan manusia lain bisa jadi itu karena ada kepentingan. Kita berbaik kepada orang lain karena ada kepentingan dapat kebaikan dari orang lain. Tapi Anda berbaik dengan makhluk Allah yang lain. Apakah itu
kucing, atau binatang, atau apa. Itu kan tumbuh dari rasa belas kasihanmu. Bukan untuk berharap sesuatu dari binatang itu. Itu beda. Kita berbaik kepada orang lain itu karena masih di situ juga muncul harapan dia berbuat baik kepada kita. Meskipun secara hukum alamnya itu begitu. Makhluk itu kalau kita baikin dia akan baik kepada kita. Jangankan manusia. Binatang saja itu kalau kita baikin dia baik kepada kita. Kucing itu kalau selalu kita kasih ya dia akan berbaik-baik kepada kita. Kira-kira begitulah. Jadi itu sebenarnya hukum sunatullah juga. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu amat dekat dengan salah seorang darimu sedekat tali sandalnya. Demikian pula neraka. Ini dikutip beliau dari Sahih Bukhari. Surga itu amat dekat dengan salah seorang darimu sedekat tali sandalnya. Demikian pula neraka. Itu menggambarkan bahwa amaliyah surga itu sebenarnya juga banyak. Amaliyah yang mendatangkan surga itu sangat banyak. Kalau kita baca di berbagai hadis itu, orang yang mengatakan di akhir hidupnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Sedekah itu juga banyak sekali jumlahnya. Senyum saja bagian dari sedekah dan seterusnya. Ya, makna senyum di situ adalah itu khalus surur. Kita membuat orang lain itu nyaman depan kita. Oke, saya kira itu yang di Al-Kautsar. Kita teruskan sedikit di Al-Kafirun. Surah setelah Al-Kautsar adalah surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Suatu riwayat menyebutkan bahwa surah ini membantah keinginan orang kafir yang ingin kompromi. Mereka bersedia mengikuti ajaran Muhammad pada waktu tertentu, dan Muhammad juga mengikuti agama mereka dalam waktu tertentu. Surah ini menolak ajakan kompromi. Keyakinan atau akidah sudah sesuatu yang sangat final, tidak dapat dikurangi atau ditawar. Penyimpangan dari akidah akan sangat jauh akibatnya. Silakan mereka menikmati keyakinannya yang memang tidak dapat dipaksakan. 2 kali kata penolakan diulangi, yang menunjukkan kerasnya larangan. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Itu diulang 2 kali. Kamu tidak menyembah apa yang kami sembah. Jadi memang untuk aspek akidah itu kita harus tegas. Tidak boleh kita miar-miur gitu untuk aspek akidah. Konteks muamalah silakan. Konteks memang ini harus kita pahami ya. Apalagi kita hidup di era yang global dan plural. Indonesia sangat plural. Seperti halnya ketika Rasulullah masuk ke daerah Madinah waktu awal-awal. Itu sangat plural. Di situ hidup orang Yahudi, orang kafir, orang musyrik, dan seterusnya. Nah, kita juga dihadapkan dengan begitu. Maka dalam pergaulan dunia, umat Islam itu kan jumlahnya sekitar 1/7. Penduduk dunia ini sekitar 7 miliar. Umat Islamnya itu sekitar 1 miliar.
Berarti yang di luar Islam itu ada 6 miliar. Di luar Islam itu ada 6 miliar. Ada Nasrani, ada Yahudi, ada Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Dalam situasi begitu, termasuk di Indonesia, Indonesia saja yang mayoritas itu kita berdampingan dengan agama lain. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, dan seterusnya. Nah, dalam situasi plural, pergaulan antar agama itu memang harus kita jalin. Tapi di sisi lain harus ada ketegasan akidah. Ketegasan akidah itu tidak membatasi kita bergaul dengan mereka. Kalau ketemu kita nggak mau menyingkir, harus kita biar mereka yang nyingkir. Bukan begitu. Ketegasan itu bukan begitu aspek itu. Ketegasannya isyhadu bi annana muslimun. Kita muslim gitu. Tetapi kemudian tidak menyingkirkan pihak lain seakan bukan manusia. Jadi kalaulah kita sama-sama berbeda, kita berbeda agama, tetapi kita harus mencari titik pertemuannya, yaitu bahwa kita sama-sama manusia. Itu yang kita cari istilahnya kalimatun sawa. Kalimah sawa itu kalimah titik temu di antara manusia itu. Dan kalau kita mencari kalimatun sawanya, itu akan semakin ketemu titik pertemuannya, titik samanya. Tetapi kalau yang kita kedepankan itu sisi perbedaannya, bahkan pertentangannya. Dan di satu sisi ada yang berbeda tapi tidak bertentangan. Tapi ada yang berbeda dan bertentangan sekaligus. Kalau yang kita sekedepankan, perbesar itu hanya aspek perbedaan, bahkan pertentangannya, itu nggak akan terjadi harmonis. Maka yang perlu kita kedepankan adalah bagaimana kita mencari kalimatun sawa, mencari persamaan. Antara NU Muhammadiyah, itu selamanya ya akan begitu. Tapi yang perlu dicari adalah kalimatun sawanya. Makanya saya sepakat sekali dengan Kiai Hasyim Muzadi. NU Muhammadiyah itu sepasang sandal, katanya gitu ya. Yang namanya sandal itu pasti kanan kiri. Gak mungkin kalau nanti diseragamkan sama, ya kalau sama semua jadi kanan semua. Kanan kiri kan. Pasang sandal. Saling melengkapi. Iya, memang meskipun berbeda cara furuk-furuknya. Tetapi kata beliau, wawasan keumatan dan wawasan kebangsaannya sama. Wawasan kebangsaan dan wawasan keumatannya sama. Sama-sama ingin Indonesia, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa Islam yang tegak. NU juga begitu, Muhammadiyah juga begitu. Jadi kalau kita dengan sama Islam, kita cari titik persamaannya di situ. Dengan non-Islam, kita cari titik persamaannya apa? Sama-sama manusia. Jadi yang perlu kita kedepankan dalam konteks pergaulan itu bagaimana kita mencari sisi persamaan. Dan itu menjadi sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu kalau kita berada di satu tempat, itu pasti akan mencari titik yang sama. Itu misalnya Anda keluar negeri. Luar negeri, itu nanti Anda akan cari mana sih yang sama-sama dari Indonesia. Ketika sudah ketemu dari Indonesia, nanti akan cari persamaan lagi. Mana yang sama-sama dari daerah Aceh ya, misalnya begitu ya. Itu nanti akan cari kesamaan. Jadi memang mencari titik sama itu menjadi sunatullah juga. Jadi sifat dasar manusia. Dan itu yang nanti akan menjadi penyebab keharmonisan itu ketika kita saling menjalin titik pertemuannya, bukan titik perbedaan. Dan ini yang terpenting ya. Itu mungkin saya menambahi pengantar sedikit dari Al-Kafirun itu ketika ada sisi ketegasan akidah. Tapi di sisi lain kita harus menguatkan dari sisi titik persamaan. Karena di ayat-ayat lain kita akan temukan. Saya kira itu yang perlu kita bahas di pagi ini.
masuk sedikit dari pengantar Al-Kafirun, insya Allah kita teruskan lagi besok di penjelasan beliau di surah Al-Kafirun. Baik, saudara sekalian, mungkin kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi yang sehat, baik yang di rumah maupun yang di pesantren. Mari kita cukupkan, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.